Perbaikan jalan dan infrastruktur di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat terus dikebut untuk menghadapi arus mudik Lebaran 2023. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memprediksi titik dengan kemacetan tertinggi pada periode mudik Lebaran 2023, diantaranya Cipali dan Merak. Titik kemacetan yang mungkin terjadi paling tinggi itu adalah pertama kali adalah Cipali. Oleh karenanya, saudara-saudara yang akan mudik ke Jawa Tengah itu kami anjurkan untuk mudik lebih awal. Yang kedua adalah di Merak, tapi di Merak memang sudah ada tambahan Ciwandan, 5 pelabuhan, sehingga memungkinkan lebih baik. Tetapi juga tetap mudik lewat. Perbaikan di ruas tol Cipali meliputi pelebaran lajur serta rekonstruksi jalan rusak di sekitar kilometer 86 rest area. Target perbaikan rampung 10 hari sebelum Idul Fitri. H-10 seluruh kondisi alat produksi kita, jalan, jembatan, rest area, perbaikan dan sebagainya, semua sudah clear. Ya, walaupun tadi ada informasi dari PUPR, sebenarnya harus instruksinya nanti H-7, tapi kita H-10 semuanya sudah clear and clear. Sementara itu, pemudik asal Kepulauan Masa Lembu di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur membludak. Para pemudik pulang lebih awal karena khawatir tidak kebagian tiket kapal. Syah Bandar menyebut bahwa hingga pertengahan Ramadan ini jadwal pelayaran masih sesuai jadwal reguler. Jasa Marga memprediksi sebanyak 2,7 juta kendaraan akan melintas keluar Jabodetabek pada musim mudik Lebaran 2023. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 19 April 2023. Dan di puncaknya sendiri untuk arus mudik itu akan jatuh di hari H-3 tanggal 19 April 2023. Kita prediksikan nanti di hari tersebut ada sekitar 138.000 kendaraan atau naik 2% dibandingkan dengan lalu lintas normal di tahun 2022. Kementerian Perhubungan memprediksi bakal ada 123 juta orang yang akan mudik dengan tujuan utama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebut angkutan jalan di Jawa menjadi perhatian utama mudik tahun ini, serta penyeberangan Merak ke Sumatera. Tadi sudah disebutkan ada lebih dari 50% ya pelaku perjalanan ini akan menggunakan angkutan jalan. Dan memang terpusat di Jawa. Sekitar 62% itu pergerakan masyarakat akan terpusat di Jawa. Oleh karenanya memang fokus terbesar kami ada penanganan angkutan jalan di Jawa. Dan itu ada di jalan tol maupun di jalan arteri dan juga penyeberangan Merak menuju ke Sumatera. Pemerintah juga mengajak masyarakat memanfaatkan mudik gratis sebagai upaya untuk mengurangi potensi risiko kecelakaan lalu lintas bagi pemudik. Tim Liputan Kompas TV. 123 juta orang diprediksi mudik Lebaran tahun 2023. Perlu antisipasi kemacetan yang matang agar mudik tahun ini aman dan lancar. Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan anggota Komisi 5 DPR Suryadi Jayapurnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Suryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak Suryadi, kita tahu mudik tahun ini diperkirakan menjadi yang terbesar pasca pandemi. Bukan kalau kita bandingkan begitu dengan beberapa tahun sebelumnya masih dibatasi. Sekarang semua orang keluar rumah untuk menyambangi sanak saudara. Apa yang harus diantisipasi oleh pemerintah? Ya, saya kira memang betul bahwa prediksi kita bahwa mudik tahun ini sebesar 123 juta orang. Dan ini ada peningkatan sebesar 47% dari tahun sebelumnya ya, yang hanya berjumlah 85 juta orang. Ini merupakan mudik terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia, diperkirakan begitu. Dan antisipasinya tentu saja memang harus ada koordinasi dari semua stakeholder ya, terutama Kementerian Perhubungan, kemudian Korlantas Polri, termasuk juga Kementerian PUPR yang menyediakan sarana transportasi. Walaupun ini setiap tahun dilaksanakan mudik ini, tetapi tetap saja ada masalah-masalah yang berulang. Ya oleh karena itu memang perlu ada pendekatan baru ya dalam menangani mudik ini, apalagi jumlahnya sangat besar. Ya misalnya selain memperbaiki infrastruktur jalan, kemudian program seperti rekayasa lalu lintas, kemudian ganjil genap,
termasuk juga bagaimana pemerintah memperbanyak fasilitas mudik gratis, dan itu dibuat lebih awal ya, supaya jangan dalam ring waktu yang bersamaan kemudian mudik secara serentak. Ini perlu dicari solusi-solusinya gitu. Mudik gratis sudah dilakukan. Nah, kalau rekayasa lalu lintas juga selalu diterapkan. Bagaimana tapi kalau DPR lihat untuk mengurangi kemacetan? Karena sebenarnya sudah ada sosialisasi untuk menggunakan angkutan umum seperti bus. Tapi kan yang punya kendaraan pribadi tampaknya banyak juga yang lebih nyaman untuk mudik dengan kendaraan sendiri. Kalau DPR bagaimana melihat ini? Ya memang tidak bisa mengandalkan kebijakan tahun-tahun sebelumnya, harus ada inovasi baru. Misalnya mengatur waktu libur gitu ya, jangan bersamaan. Ada mungkin BUMN karyawannya libur lebih awal sebelum Idul Fitri, ada juga yang mungkin setelah Idul Fitri yang lebih panjang, sehingga mereka mudiknya tidak bersamaan. Demikian juga harus ada subsidi, misalnya untuk angkutan umum di awal-awal sebelum puncak mudik gitu ya, sehingga masyarakat itu terurai. Yang sering terjadi ini kan masa cutinya bersamaan, libur bersamaan. Itu salah satu yang harus dilakukan gitu ya. Kalau sejauh ini kan pemerintah mengubah tanggal cuti bersama saat bulan Ramadan sudah berlangsung. Padahal biasanya kan tiket ini dibeli jauh-jauh hari sebelumnya. Ini sudah bisa jadi strategi Pak Suryadi untuk mengurangi tadi orang bepergian di waktu yang bersamaan di saat cuti bersama. Ya, cuti bersamanya ini jangan bersamaan harinya gitu ya. Jadi ada misalnya instansi tertentu pada hari yang lebih awal 2 atau 3 hari sebelumnya, kemudian katakanlah karyawan BUMN dan seterusnya gitu. Jadi jangan pada hari yang bersamaan. Justru itu yang menjadi problem. Walaupun dimajukan tetapi semua maju, itu akan menimbulkan kemacetan. Di samping memang ada problem juga, terutama di tol ya, ada rest area yang katakanlah pintu masuk ke rest area yang masih sempit sehingga terjadi antrean yang cukup panjang. Dan ada kebijakan lain yang sebetulnya juga perlu dilakukan. Misalnya perhatian pemerintah terhadap jalan umum. Sekarang ini kan jalan tol cukup banyak dibangun ya. Tahun ini saja ada sekitar 217 kilo yang akan beroperasi tahun ini, dan ini cukup membantu pelayanan mudik. Tapi jalan umum kita ini pertumbuhan pembangunannya masih sangat rendah, sehingga kemacetan itu nanti akan tertumpu pada jalan tol karena tidak ada jalan alternatif lain gitu ya. Ini memang perlu ada terobosan untuk meningkatkan kapasitas panjang jalan kita dan menambah ruas-ruas yang ada. Kalau DPR melihatnya sejauh ini bagaimana kesiapan sarana prasarana pemerintah yang sudah berkali-kali meninjau area yang yang dilintasi oleh para pemudik nantinya? Kalau secara umum sarananya, kemudian juga sistem dan aparat kita sesungguhnya sangat siap ya. Tapi yang menjadi problem ini kan volumenya yang sangat besar. Bahwa masalahnya berulang, tapi volumenya yang terus bertambah, apalagi sekarang ini kan 47%. Nah, oleh karena itu harus ada strategi baru ya, tidak saja menggunakan strategi tahun-tahun sebelumnya. Karena ini mudik terbesar dalam sejarah kita. Itu diprediksi begitu. Bahkan 77 juta dari 123 juta lebih itu berasal dari Pulau Jawa. Nah, apa sebenarnya yang jadi perhatian untuk para pemudik yang dari Jawa untuk berangkat ke daerah mudik masing-masing, Pak Suryadi? Ya, pertumbuhan jalan kita kan relatif kecil ya. Nah, sekarang pertumbuhan penumpang kita khususnya mudik ini kan 47%. Tentu akan menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Oleh karena itu, ini harus diurai. Yang tadi saya sarankan, pertama cuti bersamanya ini jangan benar-benar bersama pada hari ya. Ada instansi pemerintah dibuat cutinya lebih awal, ada yang nanti diperpanjang di belakang gitu ya. Sehingga ring perjalanan kita ini rentang waktunya cukup lama sehingga orang bisa memilih kapan pulang. Nah, kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak subsidi angkutan mudik terutama roda 2. Kenapa roda 2? Karena selain memang penyebab kemacetan yang cukup parah juga faktor keselamatan. Kalau ada kecelakaan itu akan menimbulkan kemacetan juga. Nah, oleh karena itu terutama pengendara roda 2 ini harus diperbanyak ya subsidi mudik gratis. Termasuk juga kita menghimbau misalnya lembaga-lembaga non pemerintah, bahkan partai politik gitu ya. Ya silakanlah memberikan pelayanan kepada masyarakat di momen ini ya, walaupun mungkin ada tahun politik, saya kira tidak masalah kalau semua berpartisipasi membantu masyarakat untuk memberikan fasilitas mudik gratis. Ini kalau akan membantu. dikaitkan dengan tahun politik nggak apa-apa Pak Suryadi?
Ya kalau semua melakukannya tidak masalah, ini kan selama itu bagian dari pelayanan gitu kan. Tapi harus Tentu bareng-bareng begitu ya? ya konteksnya tentu tidak hanya politik ya, kita berbicara ada ormas, ada berbagai organisasi termasuk juga partai politik gitu ya. Jangan hadir pada saat kampanye saja, tapi hadirlah pada saat mudik dengan membantu meringankan katakanlah masalah-masalah seperti kemacetan dan juga membangun posko-posko di simpul-simpul mudik begitu. Menarik tadi Pak Suryadi bilang bahwa sosialisasi yang harus digalakan juga agar tidak mudik menggunakan kendaraan roda 2 atau memperbanyak juga subsidi mudik gratis untuk pengendara roda 2. Tapi kan setiap tahun kita lihat volumenya semakin bertambah juga Pak Suryadi, apalagi dengan tahun ini. Nah, apa yang bisa jadi antisipasi agar tidak menimbulkan kecelakaan? Kita tidak berharap ada itu di sini, tapi setidaknya masyarakat ini bisa mudik dengan aman, bisa mudik dengan selamat. Ya, yang perlu ditingkatkan kan standar pelayanan minimum ya dari operator jalan tol misalnya, termasuk juga fasilitas-fasilitas keselamatan jalan di jalan umum kita. Nah, di samping itu rute-rute untuk mudik gratis ini juga harus diatur. Misalnya kalau daerahnya tidak padat, ya biarkan masyarakat lewat sana. Tapi daerah-daerah padat ini itu yang harus dikurangi dengan memberikan mudik gratis agar kepadatan itu bisa diurai. Gitu. Jadi bukan cuma volumenya yang terus bertambah, tapi rute-rutenya juga harus diatur gitu. Jangan memberikan mudik gratis ke rute-rute yang sebetulnya tidak padat gitu. Nah ini kan perlu dibuat simulasinya dan saya kira pemerintah tentu punya data ya, membuat simulasi mengeksersis rute-rute mana yang sebaiknya tidak diberikan subsidi dan rute mana yang harus diberikan subsidi, termasuk juga waktunya. Ya. Misalnya waktunya diberikan subsidi pada awal-awal supaya masyarakat jangan serentak nanti pada puncak mudik begitu. Ini kan bisa membantu. Jadi agar tepat sasaran juga ya, rutenya harus diperhatikan mana yang diprioritaskan untuk mudik gratis dan tidak. Pak Suryadi, artinya kan kita butuh koordinasi yang komprehensif lintas pemangku kepentingan. Kalau DPR melihatnya apa saja jadi catatan utamanya selain tadi yang disampaikan agar mudik kali ini yang akan tercatatkan menjadi mudik terbesar pasca pandemi bisa berjalan dengan aman, nyaman dan juga selamat. Ya, catatan kami pertama pemerintah tetap melakukan rekayasa lalu lintas dengan berbagai pilihan-pilihan seperti ganjil genap, kemudian juga satu arah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perbaikan sarana jalan umum ya, terutama meningkatkan standar pelayanan minimal. Ya, misalnya memperbanyak rest area, kemudian juga mengintegrasikan pintu-pintu masuk tol. Karena jangan sampai tol yang sebetulnya tidak terlalu panjang, kadang pintunya banyak sehingga harus sering berhenti. Nah ini juga perlu diintegrasikan agar dalam satu ruas kemudian nyambung ruas berikutnya ya tinggal sekali bayar tapi jangan terlalu sering kita berhenti di tempat pembayaran gitu ya. Ya. Nah ini beberapa hal yang harus dilakukan agar meminimalisir terjadinya kemacetan. Rekayasa lalu lintas, sarana prasarana, juga alur saat mudik nanti ini jadi perhatian agar mudik bisa berjalan dengan baik. Itu harapan kita semua. Terima kasih Pak Suryadi, anggota Komisi 5 DPR RI, Suryadi Jayapurnama, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.